Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Askia, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan analisis terkait film Inside Out yang berkaitan dengan teori psikodinamika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teori-teori kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nina Permatasari SPSI MPD dan Ibu Eklis C. Seda Makaria SPD MPD. Jadi, film Inside Out merupakan film psikologi yang keluar pada tahun 2015 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan Walt Disney. Genre pada film ini adalah animasi, petualangan, komedi, dan kekeluargaan. Untuk film ini disutradarai oleh PT Dokter dengan produsernya Jonas Rivera. Dan yang paling penting, pada film ini adalah penulisnya, yaitu Ronnie Del Carmen and Michael Arn. Nah, pada kesempatan kali ini sudah dibahas juga tadi kan, kalau film Inside Out ini akan dikaitkan dengan teori psikodinamika. Jadi, teori psikodinamika adalah teori yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Nah, selanjutnya adalah tokoh dari teori psikodinamika ini siapa sih? Nah, jadi psikodinamika tokohnya salah satunya adalah Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud menemukan psikodinamika pada tahun 1856 sampai 1939 Masehi. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian itu ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Menurutnya, id itu merupakan sesuatu yang direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah manusia. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi, maka seseorang dapat menjadi tegang, cemas, dan marah. Selanjutnya adalah ego. Menurut Sigmund Freud, dengan adanya ego, keinginan yang muncul bisa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Maksudnya, ketika seseorang melakukan sesuatu, itu dengan mempertimbangkan egonya. Dan artinya, pada saat itu ada hitungan tentang untung rugi dari sebuah tindakan. Mereka tidak akan serta-merta melakukan apa yang diinginkan seenaknya. Yang terakhir ada superego. Jadi menurut Sigmund, superego itu adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan salah. Jadi lebih lanjut, superego itu menjadi dasar seseorang dalam membuat sebuah keputusan. Seperti yang disinggung di awal tadi, bahwa dalam analisis kali ini psikodinamika akan dihubungkan dengan film Inside Out. Film Inside Out merupakan film yang membahas tentang emosi manusia dan membahas pembahasan-pembahasan lainnya juga, yang tentunya berkaitan dengan psikodinamika tadi. Berawal dari seorang bayi yang baru lahir bernama Riley. Jadi pada masa bayi, Riley dipenuhi dengan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sering tertawa, tersenyum, dan hal-hal menyenangkan lainnya. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena tiba-tiba Riley menangis. Hal ini dikarenakan
setiap manusia itu memiliki yang namanya emosi dasar. Di sini akan disebutkan 5 emosi dasar manusia. Yang pertama ada bahagia atau senang. Yang kedua ada sedih. Yang ketiga ada jijik. Yang keempat ada marah. Dan yang kelima ada takut. Emosi-emosi ini dikendalikan di headquarter atau markas besar, atau bisa juga biasanya disebut dengan otak. Dalam film Inside Out ini, setiap emosi itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya berbentuk bola. Nah, yang pertama ada emosi senang dengan bola warna kuning, emosi sedih dengan bola warna biru, emosi marah dengan bola warna merah, emosi jijik dengan bola warna hijau, dan emosi takut dengan bola warna ungu. Selanjutnya akan kita bahas apa sih hubungannya antar emosi, headquarter, dan kenangan. Nah, kenangan ini apa sih? Jadi, kenangan merupakan emosi yang ditunjukkan, yang dikendalikan oleh headquarters, akhirnya itu menjadi kenangan. Nah, kenangan ini berupa ingatan-ingatan. Ingatan-ingatan pun seperti yang dibahas tadi, bahwa setiap emosi kan memiliki warna-warna yang berbeda. Jadi setiap ingatan itu akan dikelompokkan juga sesuai emosinya, dan pastinya sesuai warna yang sama dengan pengelompokan emosi di awal tadi. Kenangan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ingatan inti. Jadi ingatan inti ini merupakan sesuatu hal yang membuat bahagia dan senang, yang dikendalikan oleh headquarters. Akhirnya ingatan inti ini akan menjadi pulau kepribadian bagi seorang manusia. Nah, yang kedua ada ingatan jangka panjang atau long term memory. Ingatan jangka panjang ini merupakan ingatan-ingatan setiap harinya yang ada pada diri manusia. Jadi sebelum tidur, ingatan-ingatan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam ingatan jangka panjang. Dan ingatan jangka panjang ini juga akan berhubungan dengan materi yang akan dibahas nantinya. Nah, berbicara masalah emosi, tentunya setiap emosi itu memiliki berbagai karakter baik maupun buruk masing-masing. Oleh karena itu, untuk mengontrolnya, Sigmund Freud mengemukakan tentang defense mechanism atau pertahanan diri. Menurut Freud, salah satu cara untuk mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defense mechanism, yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa atau physic pain. Jadi defense mechanism ini terbagi menjadi 4, yaitu repression atau penekanan, regression kemunduran, displacement penggantian, dan reaction formation pembentukan reaksi. Pada film Inside Out banyak sekali contoh penekanan oleh tokoh utama, yaitu Riley, seperti tekanan saat rumahnya dijual, kemacetan pada saat ia pindah rumah yang tidak sesuai dengan harapannya, rumah yang terasa masih sangat kotor dan ada sedikit bau, mobil yang membawa barang-barangnya mengalami hambatan, terlambat datang, ayahnya yang sibuk bekerja,
pada saat ia lapar dan ingin makan pizza, topping pizzanya malah brokoli, sedangkan Riley tidak suka dengan brokoli. Emosi jijiknya sangat tidak senang dengan brokoli. Karena tekanan-tekanan tersebut, akhirnya tokoh utama Riley mengalami kemunduran. Kemunduran berupa emosi-emosi yang ada pada headquarters atau otaknya. Akhirnya ricuh, saling ingin mengungkapkan emosinya. Akhirnya headquarter pun kacau. Seperti yang dilihat, banyak sekali bola-bola berwarna hijau, ungu, merah, tanpa adanya bola warna kuning dan biru. Karena permasalahan-permasalahan tadi. Mengapa tidak ada bola warna biru? Karena emosi senang yang dimiliki Riley biasanya menekan emosi sedih untuk tidak selalu menunjukkan emosinya. Namun tidak semua kejadian tadi tidak bisa diatasi oleh Riley, karena setiap kejadian pasti ada emosi senang yang menjadi mood booster bagi emosi-emosi lain. Contohnya seperti pada saat Riley baru pindah rumah, emosi-emosi yang lain terkesan tidak suka maupun jijik dengan suasana rumah baru. Namun emosi senang berpikir positif dengan misalnya membayangkan mendekorasi rumah dengan perabotan-perabotan yang akan datang pada saat mobil angkutan barang datang. Selain itu juga pada saat melihat orang tuanya bertengkar atau saling sibuk sendiri, ia mengajak kedua orang tuanya untuk bermain haki. Dan akhirnya suasana rumah pun bahagia dan terasa hidup kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan Riley tetap merasa tertekan, tetap masih merasa tertekan atas apa saja yang terjadi, dari rumah yang dijual, kepindahan, keadaan rumah, ayahnya yang sibuk, bahkan pada saat di sekolah. Pertama di sekolah dia malah tidak bisa mengontrol emosinya sampai nangis dan lain sebagainya. Termasuk juga teman yang memiliki teman baru, teman lama di tempat lamanya, kegagalannya bermain haki di tempat baru, permasalahannya dengan orang tua dan ayahnya, akhirnya tetap saja menjadikan emosi Riley akhirnya meluap dan ia tidak bisa lagi mengontrol emosinya sampai akhirnya ia melakukan kabur dari rumah. Kabur dari rumah merupakan pembentukan reaksi Riley yang telah banyak sekali melewati masa-masa sulit dan berbagai permasalahan yang ada di hidupnya. Karena tidak bisa lagi menahan emosi dan memendam emosi, akhirnya ia mengeluarkan emosi-emosi yang ia rasakan dengan bentuk pemberontakan, reaksi kabur dari rumah tanpa diketahui dan tanpa ia memikirkan perasaan orang tuanya maupun dampak baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Pada saat Riley kabur dari rumah ini, terjadi pergolakan atau pertempuran antara id ego dan super ego. Id ego dan super ego ini seperti yang dibahas di awal tadi juga merupakan
pendapat dari Sigmund Freud tentang struktur kepribadian manusia. Menurut Freud, kepribadian manusia itu adalah pertarungan antara id, ego, dan superego. Riley yang id-nya sedang dikuasai oleh nafsu negatif akhirnya merasakan emosi sedih, dan egonya pun mulai mempertimbangkan benar dan salah perbuatannya. Jadi dalam bis tersebut dia mulai berpikir dan merasakan sedih kembali, yang akhirnya superego memilih kembali kepada orang tuanya. Akhirnya ia tidak jadi melakukan hal negatif, yaitu kabur dari rumah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang motivasi. Langsung saja kita kaitkan. Menurut Sigmund Freud, motivasi adalah ketidaksadaran manusia. Motivasi yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari, dan manusia juga tidak sepenuhnya memahami motivasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, kekuatan psikologis yang membentuk perilaku adalah sebuah ketidaksadaran. Perilaku-perilaku yang terbuat dari diri manusia memang biasanya tidak disadari, ataupun mungkin beberapa disadari oleh si manusianya tersebut. Jadi setelah beberapa hal yang telah dilalui Riley tadi, atau beberapa hal yang Riley lalui, emosinya yang berkaitan dengan psikologis akhirnya menciptakan kenangan yang membentuk pola kepribadian dalam diri Riley. Selain itu, dalam diri manusia, menurut Sigmund Freud, ada yang namanya kesadaran pikiran seperti gunung es. Bisa dilihat di paling atas itu ada sadar atau conscious, di pertengahan ada prasadar atau preconscious, dan di paling bawah itu ada tidak sadar atau unconscious. Seperti gambar sebelumnya juga bahwa kesadaran merupakan bentuk kecil dari hal yang dimiliki manusia, sedangkan di dalamnya masih banyak hal yang terpendam. Dalam semua proses yang terjadi pada tingkat kesadaran ini, ingatan, persepsi, perasaan, dan pikiran merupakan hasil dari penyaringan yang diatur oleh stimulus dan tidak akan bertahan lama, sehingga proses mental yang terjadi kemudian akan ditekan dan masuk ke dalam prasadar atau preconscious atau tak sadar unconscious. Seperti yang dilihat bahwa bola-bola berwarna abu-abu ini merupakan bola-bola berupa ingatan yang kelihatannya akan pudar. Oleh karena itu, di sini bola-bolanya dibuang ke dalam pembuangan ingatan. Selanjutnya adalah prasadar. Jadi prasadar merupakan ketika apa yang pernah terjadi dan dialami tidak lagi dicermati, maka semua proses akan dipindahkan ke dalam prasadar, lalu kemudian ke tak sadar. Seperti yang disinggung sebelumnya juga bahwa prasadar ini masuknya itu di long term memory atau ingatan jangka panjang. Dari ingatan jangka panjang ini nantinya akan ada sesuatu hal yang dibuang ke tidak sadar karena sudah terlalu lama atau ingatannya sudah mulai pudar. Contoh-contoh lain dari prasadar pun ada yang namanya mimpi. Seperti teorinya mimpi Sigmund Freud menjelaskan bahwa mimpi merupakan bentuk perwakilan dari keinginan, pikiran, dan motivasi yang tidak disadari. Menurut Sigmund Freud, mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berupa keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Namun sewaktu-waktu ingatan tak sadar bisa saja muncul ke prasadar dalam bentuk simbolik berupa mimpi.
salah ucap atau gerakan refleks, serta mekanisme. Terakhir, ada tidak sadar. Tidak sadar ini merupakan proses mental yang telah dilalui, yang ditekan ke dalam pemikiran tak sadar yang mampu bertahan lama serta dapat mempengaruhi perilaku manusia tanpa disadari. Seperti yang terjadi pada diri Riley, dia mengalami beberapa hal yang berat dan sulit dalam masa remajanya, yang mengakibatkan beberapa pulau kepribadiannya rusak. Namun setelah itu terbentuk lagi pulau kepribadian yang lebih sempurna dari sebelumnya. Tanpa Riley sadari, hal-hal yang telah ia lalui merupakan bentuk dari pendewasaan diri dan penyempurnaan dalam setiap tumbuh kembang hidupnya. Oke, sampailah sebelum saya menutup pembahasan kali ini, akhirnya kita akan membaca pesan-pesan singkat yang dapat kita ambil dalam film Inside Out kali ini. Yang pertama ada satu. Satu, emosi sebagai energi pendorong manusia. 2, jangan terlalu menyepelekan semua emosi yang dirasakan. 3, emosi adalah pembawa pesan untuk diri sendiri. 4, kepribadian terbentuk karena pengalaman hidup yang telah kita lewati. Oke, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Hope you have a nice day. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.